Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, Stambuk A241171021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi gelombang, yaitu dalam ruang lingkup, macam-macam gelombang, dan besaran fisisnya. Oke, yang pertama adalah pengertian gelombang. Apa sebenarnya gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik melalui medium atau tidak. Nah, gelombang ini merupakan salah satu cara perpindahan energi. Nah, kemudian jenis-jenis gelombang. Gelombang berdasarkan arah getarnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Dan berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, pertama yang akan kita bahas itu mengenai pembagian gelombang yang berdasarkan arah getarnya, yaitu gelombang transversal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang transversal bisa kita lihat gambarnya seperti pada slide. Nah, pada gelombang transversal itu untuk mengetahui arah getar pada gelombang tersebut itu kita bisa menggunakan tali yang salah satu ujungnya itu kita ikatkan ke tiang. Nah, kemudian yang lainnya itu kita biarkan bebas. Nah, kemudian pada kasus gelombang tali tersebut, arah gerakan tangan naik turun itu yang menyebabkan atau menimbulkan adanya energi pada tali. Energi tersebut itulah yang nantinya akan menggetarkan seluruh bagian tali. Nah, nanti dari hasil dari gerakan yang kita berikan pada tali tersebut yang nantinya akan membentuk lengkungan-lengkungan. Lengkungan-lengkungan tersebut kemudian akan membentuk bukit dan lembah. Yang dalam hal ini, satu bukit dan satu lembah itu bernilai satu gelombang. Nah, seperti kita lihat gambarnya pada slide, juga bisa kita katakan bahwa 3 simpul dan 2 perut itu juga bernilai satu gelombang. Nah, kemudian pada gelombang transversal itu juga ada yang namanya amplitudo. Nah, amplitudo itu merupakan jarak atau simpangan terjauh dari garis kesetimbangan. Itu disebut sebagai amplitudo. Kemudian pada gelombang transversal itu juga ada yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini dihitung dengan menggunakan rumus yang nantinya akan saya jelaskan di bagian besaran-besaran fisis pada gelombang. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar tegak berimpit terhadap arah rambat gelombang. Contohnya yaitu gelombang pada pegas dan gelombang bunyi. Nah, bisa kita lihat gambarnya pada slide. Pada gelombang longitudinal itu terdapat ada rapatan dan renggangan. Ya. Jadi satu rapatan dan satu renggangan itu bernilai satu gelombang. Seperti itu. Oke, lanjut ke gelombang mekanik. Nah, ini berdasarkan medium perambatannya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang untuk perambatannya diperlukan medium. Contohnya yaitu gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang bunyi. Nah, bisa kita lihat gambarnya, contohnya itu di bawah. Ada gelombang permukaan air, ada gelombang bunyi, kemudian ada orang yang sedang menggerakkan tali, atau gelombang pada tali itu sendiri.
Oke, selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang perambatannya tidak membutuhkan medium. Ya, ini berbeda lagi dengan gelombang mekanik. Jadi dia di sini tidak membutuhkan medium. Contohnya itu adalah gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, theta, dan gamma. Nah, kita bisa lihat di bawah itu ada yang namanya gambar dari gelombang elektromagnetik. Nah, bisa kita lihat seperti pada gambar itu ada medan magnet, medan listrik, sama arah gelombangnya. Jadi gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan listrik dan medan magnet itu yang saling merambat tegak lurus seperti itu. Jadi antara medan magnet, medan listrik itu dia saling tegak lurus. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu bisa kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya karena dia di sini kan tidak membutuhkan medium, misalnya ketika matahari menyinari bumi. Jadi ketika matahari menyinari bumi itu tidak membutuhkan medium sama sekali. Jadi ketika ia menjalankan gelombang cahaya ke bumi atau cahaya ke bumi, itu dia tidak membutuhkan medium, sehingga bisa dikatakan gelombang elektromagnetik ini bisa merambat meskipun dia berada di ruang hampa, gitu, di ruang angkasa seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gelombang berjalan. Nah, ini pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya. Nah, gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Ya, gelombang berjalan yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Jadi dia tetap ya amplitudonya. Nah, ini untuk gelombang berjalan ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita melempar batu misalnya ke sungai atau danau ataupun genangan air, itu akan terbentuk yang namanya riak gelombang. Ya, riak gelombang itulah disebut sebagai gelombang berjalan. Oke, selanjutnya yaitu adalah gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya itu tidak tetap pada titik yang dilewatinya. Nah, contoh dari gelombang stasioner itu merupakan paduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Gambarnya bisa kita lihat seperti pada slide. Nah, untuk aplikasi dari gelombang stasioner itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita memetik senar atau dawai. Nah, ketika kita memetik senar atau dawai itu, maka akan muncul gelombang di sepanjang lintasan dawai. Ketika gelombang tersebut sudah sampai di bagian ujung terikat dawai, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, itulah contoh dari gelombang stasioner. Makanya dikatakan bahwa gelombang stasioner itu adalah perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk di besaran-besaran fisis pada gelombang, yaitu ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang atau dalam satuan sekon. Kemudian frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap sekon dalam satuan hertz. Hubungan antara frekuensi dengan periode itu dapat dituliskan persamaan berikut. Nah, untuk mencari periode itu kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan T per N. T kecil per N, atau waktu dibagi dengan getaran. Kemudian T juga bisa kita gunakan untuk mencari persamaannya itu. Untuk mencari T itu bisa kita gunakan T sama dengan 1 per F, atau 1 dibagi dengan frekuensi. Kemudian untuk mencari frekuensinya kita bisa menggunakan rumus F sama dengan N per T, atau getaran dibagi dengan waktu. Atau bisa juga kita gunakan hubungannya, hubungan T dan F, itu kita bisa gunakan
Nah, untuk mencari frekuensinya juga bisa kita gunakan F sama dengan seperti atau 1 per periode. Oke, lanjut untuk panjang gelombang. Panjang gelombang yaitu jarak yang ditempuh getaran dalam satu periode atau satu gelombang penuh. Nah, kemudian pada gelombang transversal, satu gelombang penuh terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Nah, seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Ya, kemudian untuk gelombang longitudinal itu satu gelombang penuh itu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Kemudian untuk panjang gelombang rumusnya itu menggunakan lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V kali T dengan satuan dari panjang gelombang yaitu adalah meter. Oke, selanjutnya yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang atau lambda dalam waktu satu periode atau T. Nah, persamaan dari cepat rambat gelombang itu kita bisa menggunakan V sama dengan lambda per T, panjang gelombang dibahagi dengan periode, atau V sama dengan lambda kali F, panjang gelombang dikali dengan frekuensi, dengan satuan dari cepat rambat yaitu meter per sekon. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut yang jarak antara dua bukit gelombang terdekatnya yaitu 2 meter. Gabus berada di puncak bukit lagi setelah 1 detik kemudian. Tentukan kecepatan rambat dan panjang gelombang. Ya, diketahui X sama dengan 2 meter. X adalah jarak antara dua bukit gelombang. Kemudian, T sama dengan 1 sekon. Ditanyakan V dan lambda atau cepat rambat dan panjang gelombangnya. Nah, penyelesaian. 1 lambda dalam gelombang transversal diartikan sebagai jarak dua bukit gelombang yang berdekatan. Oleh karena itu, dapat diartikan dalam soal bahwa 1 lambda sama dengan 2 meter. Lambda sama dengan 2 meter, sehingga kecepatan rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda per T, atau 2 per 1 sama dengan 2 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal 2. Suatu gelombang transversal merambat dengan sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik dan memiliki karakteristik seperti yang diberikan pada gambar di bawah. Tentukan frekuensi gelombang, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Oke, yang pertama diketahui X-nya sama dengan 2 meter atau jaraknya sama dengan 20 cm. Kemudian N sama dengan 2 meter, T sama dengan 4 sekon. Ditanyakan frekuensinya, lambdanya, dan kecepatan rambat gelombang. Ya, pertama-tama kita mencari periode dulu untuk mencari frekuensinya. Didapatkan 2 sekon. Sehingga frekuensi gelombangnya yakni F sama dengan seperti sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 Hz. Kemudian yang kedua untuk mencari lambdanya itu kita menggunakan rumus lambda sama dengan X per N. X sama dengan 20, N sama dengan 2 sama dengan 10 cm. Sehingga lambda sama dengan 0,1 meter. Kemudian untuk C-nya atau cepat rambatnya itu menggunakan V sama dengan lambda kali F atau 0,1 dikali 0,5 didapatkan V sama dengan 0,05 meter per sekon. Susi dan Susan bermain kapal-kapalan di sungai. Kapal Susan terapung di puncak gelombang air. Kapal Susi berada pada puncak lain. Antara kapal Susi dan Susan terdapat 1 lembah. Jarak kedua puncak gelombang sejauh 1,5 meter. Jika kapal turun secara bersamaan dalam waktu 0,5 sekon, tentukan yang pertama panjang gelombangnya, kemudian yang kedua periodenya. Nah, diketahui X sama dengan 1,5 meter atau jaraknya, kemudian N sama dengan 1, ditanyakan lambda dan periodenya. Penyelesaian yang pertama untuk X-nya, jadi untuk jaraknya ya, untuk lambdanya, kita cari dulu terlebih dahulu jaraknya menggunakan lambdanya menggunakan rumus X sama dengan N kali lambda. Kita masukkan 1,5 sama dengan 1 lambda sehingga lambda sama dengan 1,5 meter.
Kemudian untuk yang kedua adalah periodenya. T sama dengan T kecil per N, atau sama dengan 1/1 sama dengan 1 sekon. Sebuah selingki mendapat usikan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat renggangan dengan pusat rapatan 15 cm. Jika frekuensi gelombang 20 Hz, tentukan cepat rambat gelombang longitudinal ini. Ya, bisa kita lihat seperti pada gambar. X-nya sama dengan 0,15 meter, kemudian F sama dengan 20 Hz. Ditanyakan V-nya. Nah, penyelesaiannya pertama-tama mencari panjang gelombang terlebih dahulu menggunakan X sama dengan N lambda. Kita kasih masuk X-nya 0,15, kemudian N-nya 1/2 kali lambda, didapatkan lambda sama dengan 0,3 meter. Kemudian untuk cepat rambat gelombangnya, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F, atau 0,3 meter kali 20 Hz sama dengan 6 meter per sekon. Oke, untuk contoh soal terakhir. Sebuah selingki dapat menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat renggangan dan pusat rapatan yang berdekatan, yaitu 40 cm. Jika frekuensi pada gelombang itu adalah 30 Hz, maka hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Nah, diketahui 1/2 lambda sama dengan 40 cm, F sama dengan 30 Hz, ditanyakan V. Jawab, jarak antara pusat rapatan dan renggangan yang berdekatan itu sama dengan setengah dari panjang gelombang atau 1/2 lambda. Maka 1/2 lambda sama dengan 40 cm, kemudian lambda sama dengan 80 cm, kita sama dengan 0,8 meter, kemudian V sama dengan lambda kali F, V sama dengan 0,8 kali 30 Hz sama dengan 24 meter per sekon. Jadi, cepat rambat dari gelombang tersebut ialah 24 meter per sekon. Oke, itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Pradita Sandi, Stambuk A241171084. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul sifat-sifat gelombang. Nah, di sini terdapat 5 sifat-sifat gelombang. Yang pertama, sifat gelombang yang dapat berubah bentuk atau dispersi. Kemudian sifat gelombang yang dapat dibiaskan, refraksi. Kemudian sifat gelombang dapat dipantulkan atau refleksi. Kemudian dapat digabungkan, interferensi, dan terakhir dapat diserap arah getarannya, polarisasi. Nah, pertama, pengertian dari dispersi. Dispersi adalah gejala peruraian cahaya putih polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih merupakan cahaya polikromatik, artinya cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang. Jika cahaya putih diarahkan ke prisma, maka cahaya putih akan terurai menjadi cahaya merah, jingga, kuning, biru, hijau, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya nila memiliki panjang gelombang yang berbeda. Nah, mengapa dispersi dapat terjadi? Ketika cahaya merambat dalam suatu medium, maka kecepatan rambat gelombang umumnya bergantung pada frekuensinya. Karena gelombang dengan frekuensi berbeda mempunyai V atau kecepatan yang berbeda, maka gelombang dengan frekuensi berbeda akan memiliki sudut bias yang berbeda pula. Akibatnya, dalam medium kedua, berkas dengan frekuensi yang berbeda bergerak dalam arah yang berbeda. Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai penguraian cahaya putih dan dari spektrum-spektrum yang memiliki frekuensi yang berbeda yang disebut dengan dispersi. Nah, di sini terdapat gambar prisma. Seberkas sinar menuju prisma dengan sudut datang E. Sinar tersebut kemudian meninggalkan prisma dengan sudut keluar atau R aksen. Nah, besarnya sudut penyimpangan antara sinar yang menuju prisma dengan sinar yang meninggalkan prisma disebut dengan sudut deviasi. Besar sudut deviasi tergantung pada besar kecilnya sudut datang. Sudut deviasi terkecil disebut dengan deviasi minimum. Sudut deviasi minimum terjadi jika I sama dengan R aksen atau R sama dengan I aksen serta I aksen ditambah R sama dengan theta. Nah, di sini besarnya sudut deviasi minimum pada prisma dirumuskan sebagai dom sama dengan I sama I ditambah R aksen dikurang theta. Jadi I sama dengan 1/2 dalam kurung dom ditambah theta, atau R sama dengan 1/2 dikali theta. Nah, hasilnya sin 1/2 dalam kurung dom ditambah theta sama dengan N sin 1/2 dikali theta. Masuk kepada contoh soal pertama. Seberkas cahaya putih menembus sebuah prisma tipis dengan sudut pembias 10 derajat. Jika indeks bias untuk cahaya merah dan ungu masing-masing 1,49 dan 1,52, tentukanlah besar sudut dispersinya.
Nah, diketahui tadi tetanya sama dengan 10 derajat, NM-nya sama dengan 1,49, NU-nya sama dengan 1,52. Yang ditanyakan adalah besar sudut dispersinya. Jadi besar sudut dispersinya sama dengan NM dikurang NU dikali theta. Jadi hasilnya 1,52 dikurang 1,49 dikali 10 derajat. Nah, hasilnya 0,03 dikali 10 derajat dan hasilnya 0,3 derajat. Nah, di sini terdapat contoh 2. Nah, contoh 2 ini sama dengan contoh pertama tadi. Di sini jadi kita ganti saja 1,52 dikurang 1,54 dikali 10 derajat. Nah, hasilnya 0,02 dikali 10 derajat. Nah, hasilnya 0,2 derajat. Contoh 3, sebuah prisma dengan sudut pembias 12,6 derajat dengan indeks bias bahan 1,5. Bila sebuah cahaya monokromatis mengenai bidang pembias prisma tersebut, maka tentukan besar sudut deviasi minimumnya. Pembahasannya, yang sudut deviasi minimum pada prisma untuk pembias lebih kecil dari 15 derajat dan prisma berada di udara, domin sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali theta, hasilnya 1,5 dikurang 1 dikali 12,6 derajat. Nah, hasilnya 6,3 derajat. Contoh keempat, bisa teman-teman lihat, sebuah prisma memiliki sudut pembias 18 derajat jika indeks bias sinar merah adalah 1,46 dan indeks bias sinar ungu adalah 1,49, maka tentukan besar sudut dispersinya. Sama, nu sama dengan dalam kurung N ungu dikurang N merah dikali theta. Nah, hasilnya 1,49 dikurang 1,46 dikali 18 derajat. Hasilnya 0,03 dikali 18 derajat. Nah, hasilnya 0,54 derajat. Nah, di sini saya mengambil contoh peristiwa dispersi di dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu adalah pelangi. Pelangi sebenarnya hanya dapat kita lihat apabila kita membelakangi matahari dan hujan terjadi di depan kita. Apabila seberkas cahaya matahari mengenai titik-titik air yang besar, maka sinar tersebut akan dibiaskan oleh bagian depan permukaan air. Pada saat sinar memasuki titik air, sebagian sinar akan dipantulkan oleh bagian belakang permukaan air, kemudian akan mengenai bagian depan dan akhirnya dibiaskan oleh permukaan depan. Karena adanya pembiasan, maka sinar ini akan diuraikan oleh spektrum matahari dan terbentuklah pelangi. Selanjutnya, refraksi. Refraksi adalah pembiasan, peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang atas antara dua medium yang berbeda pembiasan. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu. Cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, dalam kurung sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380 kurang 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah paket partikel yang disebut oleh foton. Arah pembiasan cahaya ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik ke kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Kemudian yang kedua, menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik yang kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Kemudian, indeks bias cahaya. Pembiasan cahaya dapat terjadi karena perbedaan laju cahaya pada kedua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christine Huygens tahun 1629 sampai 1698, perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam suatu zat dinamakan dengan indeks bias. Secara matematis dapat dirumuskan dengan NC per V, di mana N-nya sama dengan indeks bias, C-nya sama dengan laju cahaya dalam ruangan hampa atau bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian V-nya sama dengan laju cahaya dalam zat. Kemudian hukum pembiasan cahaya. Pada sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snell melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut bias. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama hukum Snell-Lewis yang berbunyi sinar datang garis normal
sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap yang disebut dengan indeks bias. Secara matematis, hasil bagi sudut datang dan sudut bias dinyatakan sebagai sin I per sin R sama dengan N2 per N1, yang dimana I-nya sama dengan sudut datang, kemudian R-nya sama dengan sudut bias. Nah, di sini selanjutnya pembiasan pada prisma. Bisa teman-teman lihat gambar ini merupakan gambar yang menggambarkan seberkas cahaya melewati sebuah prisma. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa seberkas sinar tersebut dalam prisma mengalami 2 kali pembiasan, sehingga antara berkas sinar masuk ke prisma dan seberkas sinar keluar dari prisma tidak lagi sejajar. Sudut yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma disebut dengan sudut deviasi, yang diberi lambda adalah do. Besarnya sudut deviasi tergantung pada sudut datangnya sinar. Kemudian kita masuk pada contoh pertama. Seberkas cahaya yang berasal dari air dipancarkan ke udara dengan sudut datang tertentu. Tentukanlah besar sudut kritisnya. Kritisnya. Nah, penyelesaiannya pada peristiwa pembiasan bisa dipastikan jika cahaya berasal dari medium renggang masuk ke medium yang lebih padat, maka akan terjadi pembiasan. Lain halnya apabila berkas cahaya berasal dari medium rapat masuk menuju medium renggang, akan terdapat istilah sudut kritis yang merupakan sudut batas. Jika besar sudut datang cahaya berasal dari medium rapat ke medium renggang, sudut datangnya lebih kecil dari sudut kritis, maka akan terjadi peristiwa pembiasan sudut bias. Bisa ditentukan dengan hukum Snellius. Tetapi apabila sudut datang lebih besar dari sudut kritis, akan terjadi peristiwa pemantulan cahaya dan medium rapat akan memantulkan kembali ke medium rapat. Nah, rumus sudut kritis sin I K sama dengan E renggang di per N rapat. Nah, sin I K sama dengan 1/4 per 3 sama dengan 3/4. Nah, I K-nya sama dengan sin pangkat 2 dikali 3/4 sama dengan 48,6 derajat. Nah, besar sudut kritisnya adalah 48,6 derajat. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Jika sudut datang sinar adalah 53 derajat dan sudut bias sebesar 37 derajat, tentukan nilai indeks bias medium yang kedua jika medium yang pertama adalah udara. Pembahasannya soal di atas. Soal ini termasuk soal yang tipe mudah, penggunaan dari persamaan. N1 sin 1 sama dengan N2 sin R, di mana N sama dengan indeks bias medium 1 tempat sinar datang, kemudian N2 sama dengan indeks bias medium 2 tempat sinar bias, kemudian I sama dengan sudut datang besar sudut datang, R sama dengan besar sudut bias, sehingga N1 sin I sama dengan N2 sin R. 1 dikali sin 53 derajat sama dengan N2 sin dikali 37 derajat. Nah, hasilnya Nah, hasilnya 4/5 sama dengan sama dengan N2 dikali 3/5. Nah, hasilnya N2 sama dengan 4/3. Nah, kita masuk pada contoh 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan kedalaman semu kolam jika indeks bias air adalah 4/3. Nah, pembahasannya untuk mencari kedalaman semu kolam, gunakan persamaan yang di bawah ini. H semu sama dengan N1 per N2 dikali H asli, di mana dalam kasus ini di atas N1 adalah indeks bias udara 1 dan N2 adalah indeks bias air kolam, sehingga H semu sama dengan N1 per N2 dikali H asli. H semu sama dengan 1/3 dikali 12 meter. Nah, hasilnya 9 meter. Kemudian saya juga mengambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini terdapat 2 contoh yang dimana pengertian dari ini, yang pertama adalah sedotan yang tercelup air sebagian tampak membengkok. Sedotan yang sebagian batang yang tercelup di dalam air akan tampak bengkok jika dilihat dari luar. Nah, hal ini disebabkan oleh cahaya datang dari udara kurang rapat menuju air lebih rapat, akan dibiaskan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya berlangsung di dalam gelas yang sehingga jika dilihat dari luar gelas, batang sedotan tampak bengkok karena tidak berada di titik sebenarnya atau garis normal. Nah, selain sedotan batang
batang, pensil, pulpen, spidol yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air juga akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar gelas. Nah, contoh kedua yaitu berlian dan intan tampak berkilauan. Cahaya yang masuk ke dalam intan maupun berlian mengalami beberapa kali pembiasan oleh permukaan intan atau maupun permukaan berlian juga. Hal ini disebabkan oleh indeks bias intan dan berlian yang besar yakni 2417 dan sudut kritis intan kecilnya hanya 24 derajat. Nah, kemudian selanjutnya refleksi. Refleksi adalah peristiwa kembalinya seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana di sebelah kiri saya terdapat gambar sinar datang, kemudian di sebelah kanan saya terdapat sinar pantul, di tengah-tengahnya adalah N. Nah, sinar datang ini jadi sudut datang I dari gelombang datang yang biasa kita tandai dengan I sama dengan sudut pantul R dari gelombang pantul. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil salah satu peristiwa terjadinya refleksi gelombang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebut saja di sini terdapat seorang anak berteriak di lereng bukit, maka suara anak tersebut akan dipantulkan kembali. Ada beberapa lagi contoh refleksi gelombang yang dimana yang pertama ada juga pemantulan gelombang air kolam dengan dinding kolam, kemudian ada juga pemantulan gelombang bunyi oleh dasar air laut. Selanjutnya interferensi. Interferensi cahaya ini menjelaskan bahwa semisal ada sumber cahaya yang melewati sebuah celah ganda yang berjarak, maka cahaya akan menimbulkan wilayah gelap terang. Interferensi ini terjadi jika ada cahaya yang mempunyai panjang gelombang dan interferensi yang sama. Nah, di sini terdapat pada gambar ini, lekuk warna kuning yang menunjukkan bahwa wilayah gelap terang berada pada sisi layar. Lekuk semakin besar ini menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah wilayah yang paling terang dan begitupun sebaliknya. Dalam proses interferensi ini, ada rumus yang bisa digunakan seperti ini. D sama dengan Y per L sama dengan M lambda atau pita terang. Nah, D Y kurang L sama dengan M kurang 1 kurang 1/2 dikali lambda atau itu pita gelap. Nah, di sini keterangannya adalah terdapat keterangannya yang dimana D adalah jarak antara celah pada celah ganda dengan satuan meter, kemudian M adalah order 0,1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang cahaya dengan satuan M. Y adalah jarak pita order M ke terang pusat dengan satuan M. L adalah jarak celah ke layar dengan satuan M. Kemudian di sini terdapat macam-macam interferensi. Yang pertama, interferensi konstruktif yang biasa kita kenal dengan interferensi yang saling menguatkan. Nah, di sini terdapat interferensi konstruktif ini terjadi jika kedua gelombang mempunyai fasa yang sama. Kemudian yang kedua, interferensi deskriptif yang kita kenal dengan sebagai interferensi yang saling melemahkan. Nah, interferensi deskriptif ini terjadi jika kedua gelombang mempunyai beda fase sebesar P. Selanjutnya yang terakhir, polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa perubahan arah getar gelombang cahaya yang menjadi satu arah getaran. Gelombang yang dapat mengalami polarisasi hanyalah gelombang transversal yang mempunyai arah getaran tegak lurus dengan arah perempatannya. Cahaya atau radiasi elektromagnetik lainnya dari banyak sumber seperti matahari, api, dan lampu pijar itu terdiri atas berbagai gelombang pendek dengan campuran polarisasi yang sama. Hal ini disebut cahaya yang tidak terpolarisasi. Nah, cahaya terpolarisasi dapat diproduksi dengan melewatkan cahaya yang tidak terpolarisasi melalui polarisator yang memungkinkan gelombang hanya satu polarisasi untuk melewatinya. Bahan optik yang paling umum seperti kaca bersifat isotropik dan tidak mempengaruhi polarisasi cahaya yang melewatinya. Namun, beberapa bahan material menunjukkan diffraksi dengan dikroisme atau gerak optik yang dapat mengubah polarisasi cahaya. Beberapa di antaranya digunakan untuk membuat filter polarisasi. Nah, menurut ilmu mekanika kuantum, gelombang elektromagnetik dapat dilihat sebagai aliran vertikal yang disebut oleh foton. Jika dilihat dengan cara ini, polarisasi gelombang elektromagnetik ditentukan oleh sifat mekanis kuantum dari foton yang disebut oleh spin. Nah, sebuah foton memiliki satu dari dua kemungkinan putaran. Foton dapat berputar ke dalam kaidah tangan kanan atau kiri mengenai arah rambatannya. Gelombang elektromagnetik terpolarisasi melingkar terdiri atas foton dengan hanya satu jenis putaran, baik tangan kanan atau tangan kiri. Gelombang terpolarisasi linear terdiri atas foton yang berbeda
dalam superposisi keadaan terpolarisasi sirkular kanan dan kiri dengan amplitude dan fase yang sama disinkronkan untuk membentuk osilasi dan dalam pesawat. Nah, jenis-jenis polarisasi ialah yang pertama polarisasi karena refleksi, kemudian yang kedua polarisasi karena absorpsi selektif, dan polarisasi karena pembiasan ganda. Nah, selanjutnya jenis-jenis polarisasi. Nah, yang pertama polarisasi karena refleksi, kemudian ada juga yang kedua polarisasi karena absorpsi selektif, kemudian yang terakhir polarisasi karena pembiasan ganda. Nah, selanjutnya contoh soal polarisasi. Suatu zat terletak di dalam air dengan indeks bias N1 sama dengan 4/3. Seberkas sinar mengenai zat ini akan mengalami polarisasi jika sinar datang dengan sudut polarisasi θ1 sama dengan 60 derajat. Hitunglah berapa besar indeks bias zat N2. Nah, N2 langsung saja. N2 sama dengan N1 tan θ. N2 sama dengan 3/4 tan 60 derajat. Kemudian N2 sama dengan 3/4 akar 2. Jadi hasil besar indeks bias zat N2 itu yaitu adalah 3/4 akar 2. Nah, itulah penjelasan materi sifat-sifat gelombang dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindawati, stambuk A24117102. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang gelombang bunyi. Pengertian dari gelombang bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki tiga hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang merambat antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Karakteristik gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Intrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20 Hz, 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Cepat rambat bunyi berbeda-beda tergantung jenis material media rambat. Besar cepat rambat bunyi juga dapat dipengaruhi oleh temperatur, khususnya jika media rambatnya adalah gas. Contohnya, cepat rambat bunyi di udara pada suhu normal sebesar 343 meter per sekon, namun cepat rambat bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius hanya sebesar 331 meter per sekon. Sumber-sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari setiap benda yang bergetar. Getaran menghasilkan gelombang. Persamaan kecepatan gelombang dinotasikan dengan V sama dengan lambda kali F, di mana lambda panjang gelombang, F sama dengan frekuensi gelombang. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang per satuan waktu dibandingkan bidang luas rambat. Suatu intensitas bunyi adalah watt per meter. Persamaan intensitas bunyi dinotasikan dengan I sama dengan P per A, di mana P daya sumber bunyi, A luas area. Efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa naik turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contoh efek Doppler dapat dilihat pada gambar berikut. Pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya dan penerima lainnya mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Besar frekuensi bunyi yang terdengar penerima dinotasikan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per P plus minus Vs kali Fs, di mana V cepat rambat bunyi di udara, Vp kecepatan pendengar bernilai plus jika pendengar mendekati sumber bunyi, bernilai minus jika pendengar menjauhi sumber bunyi.
Vs kecepatan sumber bunyi bernilai plus jika sumber bunyi menjauhi pendengar, bernilai minus jika sumber bunyi mendekati pendengar, bernilai 0 jika sumber bunyi diam. Fs frekuensi sumber bunyi. Aplikasi gelombang bunyi. Terdapat aplikasi-aplikasi diterapkan berdasarkan prinsip gelombang bunyi, diantaranya sonar. Sonar menembakkan gelombang suara ultrasonik pada frekuensi 2 kHz dengan 100 kHz. Pengguna sonar banyak dipakai untuk mengukur kedalaman air. Ultrasonografi atau USG. Frekuensi yang digunakan berkisar 1 MHz hingga 10 MHz. 1 MHz sama dengan 106 Hz. USG digunakan untuk melihat fase-fase pertumbuhan bayi pada kandungan ataupun untuk melihat tumor pada bagian tubuh. Jarak antara dua tempat dengan bunyi pantul dapat dinotasikan dengan S sama dengan V kali delta per 2, di mana delta waktu tempuh gelombang bunyi sejak ditembakkan hingga diterima. Contoh soal yang pertama, pada suatu batang baja sepanjang 1 meter merambat gelombang bunyi. Gelombang tersebut membutuhkan waktu 0,0002 sekon untuk mencapai ujung batang dari ujung lainnya. Jika modulus elastisitas dari batang baja tersebut sebesar 2 kali 10 pangkat 10 PA, berapakah massa jenis baja tersebut? Penyelesaiannya, V sama dengan S per T. Nilai S 1 dan nilai T 0,0002. Jadi sama dengan 500 meter per sekon. Dan menggunakan rumus V sama dengan akar E per rho. 5000 sama dengan akar 20 kali 10 pangkat 10 per rho. 5000 pangkat 2 sama dengan 20 kali 10 kali 10 pangkat 2, 20 kali 10 pangkat 10 per rho. Rho sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per 5000 pangkat 2. 5000 pangkat 2. Rho sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per 25 kali 10 pangkat 6. Rho sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 8000 kg meter kubik. Soal kedua, sebuah pabrik memiliki 100 mesin yang identik. Jika sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi sebesar 70 dB, tentukan nilai taraf intensitas bunyi yang terdengar jika semua mesin di pabrik tersebut dinyalakan bersamaan. Penyelesaiannya, I sama dengan sebuah pabrik memiliki 100 mesin yang identik. Jika sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi sebesar 70 dB, tentukan nilai taraf intensitas bunyi yang terdengar jika semua mesin di pabrik tersebut dinyalakan. Penyelesaiannya, untuk menentukan taraf intensitas bunyi oleh banyak sumber yang identik digunakan persamaan berikut. TI N sama dengan TI 1 tambah 10 log, di mana TI 100 sama dengan 70 tambah 10 log 100. 10 log 100. TI sama dengan TI 100 sama dengan 70 tambah 20 sama dengan 90 dB. Soal yang keempat, mobil ambulans sedang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 100 Hz.
Saat yang sama, seorang pengendara motor bergerak ke arah kiri menjauhi ambulans tersebut di jalur yang berbeda. Berapa kecepatan pengendara motor tersebut jika ia mendengar sirine tersebut? Frekuensi 900 Hz dan kecepatan rambat bunyi sebesar 340 meter per sekon. Penyelesaiannya diketahui. VA sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Ditanyakan VM. Keduanya saling menjauhi. FA sama dengan 20 meter per sekon dan FM bernilai negatif. VA sama dengan 20 meter per sekon dan VM bernilai negatif. F sama dengan V kurang FM per F tambah FA kali Fs. V tambah VA. F sama dengan V kurang VM. V sama dengan V kurang VM per V tambah VA kali Fs. V sama dengan V kurang VM sama dengan V tambah VA kali F per S dikali F per Fs. 340 kurang FM 340 kurang VM sama dengan 340 ditambah 20 dikali 900 per 1000. 340 dikurang VM sama dengan 360 dikali 0,9. VM sama dengan 340 dikurang 320. FM-nya sama dengan 16 meter per sekon. FM sama dengan FM-nya bernilai 57,6 km per jam. Jadi kecepatannya. Soal yang kelima, suatu gelombang bunyi merambat pada salah satu ujung batang baja dengan panjang 50 cm. Jika batang baja tersebut memiliki modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 10 PA dan massa jenis 8.000 km per meter kilometer 8.000 dan jenis 8.000 km per meter kubik. Berapakah waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk melintasi batang baja tersebut? Penyelesaiannya V sama dengan S per T. S per T sama dengan akar V per Rho 0,5 per T sama dengan akar 20 kali 10 dengan 20 kali 10 pangkat 10 per 8.000. 1 per T sama dengan 2 kali akar 0,0025
apa sih? 0,0025 kali 10 pangkat 10. 1 per T sama dengan 2 kali akar 25 kali 10 pangkat 6. 1 per T sama dengan 2 kali 5 kali 10 akar 2 kali 5 kali 10 pangkat 3. T sama dengan 1 per 10. Jadi hasilnya 0,0001 sekon. Terima kasih.